Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hayya bina nashkuru ilallah alladhi qad a'tana ni'matan wa hidayatan katsirah hatta nastati' an najtami'a fi hadzal masjid al-ma'muri fi sihhah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ma'muri, sedaya para alim, para sepuh, para sesepuh ingkang kita hormati atau muliakan dan mugi-mugi tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati kita yang terdalam pada malam hari ini atas semua karunia Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama bisa kembali hadir membuat majelis ba'da maghrib setelah kita melaksanakan ibadah maghrib. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah istiqomah, diberikan istiqomah untuk senantiasa senang berbuat kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah membuat majelis seperti malam hari ini. Kita juga bersyukur kepada Allah karena diberikan kesehatan. Ini nikmat yang sekarang betul-betul sangat berharga setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lingkungan kita beberapa yang sudah Allah berikan ganjaran sakit. Tentu saja kita bermohon kepada Allah kita senantiasa diberikan sehat, dan saudara-saudara kita, jamaah kita juga mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pula sehingga bisa menikmati ibadah, bisa menikmati kajian bersama seperti kita. Allahumma shfi mardona antas syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali ngaji kita di kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Insyaallah pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengkaji hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada nomor hadis ke-13. Pada nomor hadis ke-13. Kalau di kitab yang kita punya halaman ke-20. Ini hadis yang pendek tetapi sangat-sangat dikenal oleh kaum muslimin semuanya. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzata Anasin ibni Malikin radhiyallahu an khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dibawa oleh seorang sahabat yang mempunyai kunyah Abi Hamzah atau bapaknya Hamzah. Beliau adalah Anas bin Malik, Anasin ibni Malik. Nama ini sangat kita kenal, Anas bin Malik. Mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Amin ya rabbal alamin. Disebut dalam hadis ini selain nama asli beliau dan juga kunyah beliau Abi Hamzah, Anas bin Malik, juga beliau disebutkan di sini khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Khadim itu pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga dari hadis yang pendek ini kita tahu bahwa Rasulullah di rumah beliau ada pelayan atau khodim yang bersama-sama dalam keluarga beliau. Selain beliau, istri beliau, putra-putri beliau, juga ada khodim, orang lain yang dititipkan bersama beliau, yakni Anas ibni Malik. Anas ibni Malik. Kita nanti akan sekilas mengenal siapa beliau, karena mengenal beliau sangat penting. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qol, bersabda Rasulullah. Sabda beliau adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini langsung sabda beliau. La yu'minu, tidak beriman atau tidak sempurna iman, ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta, sehingga, yuhibba, dia mencintai, li akhihi, untuk saudaranya, ma, apa-apa, yuhibbu, yang dia cintai, li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, diriwayatkan hadis ini oleh seorang syekh, yakni Al-Bukhari dan muridnya Muslim, Imam Muslim, Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga hadis ini menempati hadis yang sangat kuat dari segi periwayatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi hadis yang pendek dari hadis nomor urut ke-13 di Arba'in An-Nawawi. Di sini diberi judul mencintai saudara. Yang membawakan hadis ini adalah sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik. Anas bin Malik ini seperti yang dahulu pernah kita sampaikan di awal-awal, di hadis-hadis awal dulu. Beliau adalah sahabat Nabi yang terkemuka karena beliau mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Bersama dengan Nabi di rumah Nabi 24 jam selama 10 tahun. Merekam, melihat wajah Nabi, melihat kebiasaan Nabi, ngendikanipun Nabi, perilaku Nabi bersama keluarganya ketika berdakwah dan seterusnya selama 10 tahun. Ini sesuatu yang sangat istimewa bagi seorang sahabat, bisa bersama Nabi 10 tahun. Beliau bersama Nabi diserahkan oleh ibu beliau, Ummu Sulaim. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, datang ke Madinah, itu sahabat-sahabat Nabi yang kaum Ansor, orang penduduk asli Madinah, atas bantuan Mus'ab bin Umair dijelaskan Islam sebelum Nabi datang, lalu banyak orang Ansor yang memeluk agama Islam menyambut kedatangan Nabi dengan persiapan-persiapan yang mereka miliki. Ada yang menyiapkan tanahnya. Nabi dan para sahabat ditawari, mau pakai tanah saya, monggo. Kemudian ada yang menawarkan kendaraan, menawarkan rumah. Jadi Nabi datang bersama dengan sahabat yang muhajirin itu ditawari banyak oleh orang-orang Ansor. Nah, Ummu Sulaim ini tidak memiliki semua itu, tidak memiliki harta, tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki rumah. Dia hanya punya anak kecil. Dan karena cintanya beliau kepada Islam, kepada Rasulullah, dia ingin menjadikan anak beliau itu sebagai fasilitas untuk Nabi, untuk melayani Rasulullah di rumahnya. Akhirnya diserahkanlah kepada Rasulullah. Anas bin Malik ini diserahkan kepada Rasulullah untuk melayani Rasulullah pada usianya yang 10 tahun. Masih sangat masih kecil ya. 10 tahun itu SD usia pinter nih, 4 ya. 3 atau 4 tahun. Masih kecil, tetapi akalnya sudah mulai matang. Akalnya sudah mulai matang. Mudah diatur, isotomoto gitu. Bisa membantu pekerjaan. Pada usia 10 tahun,
Lalu beliau bersama Rasulullah sampai Rasulullah wafat tahun ke-11 Hijriah, 11 Hijriah. Berarti bersama dengan Rasul itu 10 tahun. Meninggal oleh Rasulullah pada usia 20 tahun. Karena keistimewaan dan keikhlasan Anas bin Malik bersama dengan Rasulullah itulah, maka Anas bin Malik ini tercatat menjadi pembawa hadis yang banyak juga selain sahabat yang lain, dan mendapatkan doa khusus dari Nabi SAW. Pertama, Anas bin Malik ini termasuk salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis banyak. Yang kita kenal itu adalah Abu Hurairah, itu juga riwayat hadisnya banyak. Abu Hurairah 3 tahun bersama Nabi, beliau tidak bekerja apa-apa, pokoknya buntut kepada Nabi. Nabi di mana diikuti, Nabi di mana diikuti, sehingga hadis yang diserap banyak. Beliau juga dapat doa Nabi. Kemudian ada sahabat Abdullah ibnu Umar. Ini juga periwayat hadis banyak. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau membaca hadis kok ada nama-nama sahabat itu mesti kerap mendengarkan Abu Hurairah, mendengarkan Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar itu Abdullah anaknya Umar ibnu Khattab. Kenapa Abdullah bin Umar kok bisa mendapatkan hadis dari Rasulullah banyak? Dikarenakan bapaknya sahabatnya Nabi. Bapaknya itu sahabatnya Nabi, Umar bin Khattab, sahabat dekat. Ditambah lagi Mbak Yunya atau kakak perempuannya menjadi istrinya Rasulullah. Anaknya Umar bin Khattab yang bernama Hafsah itu kan diperistri oleh Rasulullah SAW. Bapaknya sahabatnya Nabi, terus Mbak Yunya menjadi istrinya Nabi, sehingga dia ke rumah Nabi itu biasa lalu lalang ke sana kemari, bebas, sehingga kerap mendapatkan hadis-hadis dari Nabi, merekam perilaku Nabi, perkataan Nabi, sehingga wajar mendapatkan rekaman hadis yang banyak dan sampai ke kita. Termasuk yang ketiga yang perawi hadis banyak adalah, periwayat hadis terbanyak adalah Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik ini juga banyak sekali, karena beliau 10 tahun bersama Rasulullah SAW. Beliau yang menyiapkan sandalnya Nabi, beliau yang menyiapkan siwaknya Nabi, beliau menyiapkan air mandinya Rasulullah, menyiapkan pakaiannya Rasulullah. Jadi detail sekali hadis-hadis yang beliau bawa dari rumah Rasulullah itu. Masya Allah, luar biasa ini. Ini sahabat yang sangat berkah. Dan beliau mendapatkan doa dari Rasulullah. Doanya ada berapa redaksi. Di antaranya adalah Allahumma aksir ma'lahu wa waladahu wa barik lahu wa adkhilhul jannah. Kalau yang redaksi 4 doanya itu adalah Allahumma ya Allah. Rasulullah langsung menyampaikan itu di depan Anas bin Malik. Allahumma ya Allah aksir ma'lahu, banyakkan hartanya. Wa waladahu, banyakkan pula keturunannya atau anaknya. Wa barik lahu, berkahi dia, berkahi umurnya. Wa adkhilhul jannah, dan masukkan ia ke surga. Sebelum beliau wafat, Anas ibnu Malik, beliau berkata kepada sahabat yang lain, doa Rasulullah itu terbukti semuanya kecuali satu yang saya harapkan nanti terbukti, yaitu masuk surga. Yang 3-nya sudah terbukti kepada saya. Diperbanyak hartanya, jadi wong sugih, diperbanyak anak keturunannya, diberkahi umurnya, sudah dia dapat semuanya. Tinggal saya berharap pada Allah, mudah-mudahan doa Nabi yang keempat juga diberikan ke saya di akhirat nanti, masuk surga. Itu Masya Allah. Umurnya berapa Pak kira-kira Anas bin Malik? 105 dalam riwayat. 105 itu usia yang cukup panjang, dan dikisahkan beliau termasuk sahabat yang meninggal terakhir. Meninggal terakhir tahun 93 atau 94 Hijrah di Basrah. Ini istimewaan yang luar biasa, berarti Allah berkahi umurnya. Hartanya juga banyak, bahkan dikisahkan beliau punya kebun, ya, kebun kurma yang sahabat lain itu setahun panen sekali, dia panennya 2 kali. Ini betul-betul karena doanya Rasulullah SAW. Jadi kita tahu kalau kita punya tanaman itu, jika dipupuk dengan pupuk yang baik kan bisa berbuah maksimal, ya. Itu ikhtiar manusia. Tetapi jangan lupa ada juga keberkahan dari doa. Doa itu juga bisa memberkahi tanaman kita, harta kita, keluarga kita.
Neng rata-rata kita kalau nandur kan lali ndonga. Sebenarnya dipikir kayak gitu pupuk apa nih itu. Nah ini bisa buat tips bapak-bapak yang punya tanaman tuh di sawah atau di rumah itu, ya itu makhluk Allah. Makhluk Allah, dia punya nyawa, yang mengendalikan adalah Allah. Ya kalau misalnya sedang seret panennya atau pertumbuhannya nggak baik, ya ditepuk-tepuk didongake kayak berkahi atau kayak berkahi didongake dari dekat. Itu makhluk Allah. Kalau pas Allah terima doa kita kan, insya Allah tanpa pupuk pun ya bisa Allah kirim pupuk alami bisa berkahi. Dan itu adalah adab kita terhadap makhluk Allah yang lain, bisa seperti itu. Jadi usianya panjang, kemudian hartanya banyak, walat atau anak atau keturunannya juga banyak. Sebelum beliau meninggal dunia itu anak dan cucunya itu 100 lebih. 100 lebih. Itu satu yang luar biasa, dan beliau rasakan dan disampaikan kepada sahabat yang lain. Doa Nabi itu yang 3 sudah saya rasakan betul diijabah Allah, tinggal 1 yang masih saya harap, yaitu saya dimasukkan ke surganya Allah nanti di akhirat. Anas bin Malik. Ini sekilas membahas tentang Anas ibnu Malik. Nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasi yang lain yang lebih dari sahabat Anas ibnu Malik ini. Seorang sahabat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala karena dia ikhlas mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Bapak Ibu dicontoh di dunia pesantren, di dunia menuntut ilmu. Jadi seorang penuntut ilmu itu kalau dia betul-betul ikhlas melayani kiai, misalnya melayani gurunya, itu secara sir tidak langsung sembunyi, mungkin ada kiai berdoa dalam kesembunyiannya, dalam sholat-sholatnya itu mendoakan muridnya yang rajin. Kemudian siapa tahu suksesnya adalah karena doa gurunya, karena keikhlasannya dalam melayani itu. Maka dikisahkan banyak santri-santri dulu itu yang pagi-pagi berebut untuk menyediakan air mandi bagi kiai, itu banyak dulu di pesantren, rebutan disik-disikan le pengangsu, disik-disikan le ngambil air untuk disediakan di ember dekat kamar mandi kiai zaman-zaman dulu. Nah tentu sekarang mungkin bisa bermacam-macam cara melayaninya. Ya. Ini terkait dengan pembawa hadis. Kita perlu tahu bahwa beliau adalah dekat sekali dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Anas ibnu Malik. Isi dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hadis yang sangat-sangat tinggi dalam bab akhlak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna atau tidak beriman salah satu di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita untuk menyenangi apa yang disenangi oleh saudara kita, juga membenci apa yang dibenci oleh saudara kita, selama semua itu dalam kerangka syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Jawanya itu tepos liro. Hadis ini tentang akhlak. Tepos liro. Jadi termasuk sumber-sumber kebaikan. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, di syarah ini Imam Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid berkata, sumber-sumber kebaikan itu dibagi ke dalam 4 hadis. Di antaranya adalah hadis ini. 3 yang lainnya, sebagian kita pelajari kemarin, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Itu di antaranya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini diantaranya sumber-sumber kebaikan akhlak seseorang adalah, diantaranya adalah hadis ini, mencintai saudaranya seperti mencintai apa yang dicintai oleh diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah jika kita beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik, atau kalau nggak bisa berkata baik adalah kita diam. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang kemarin kita pelajari, min husni islamil mar'i tarkuhu
ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Dan yang terakhir, yang keempat, poros ya, poros sumber kebaikan akhlak seseorang. Yang keempat adalah la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Nah, ini adalah sumber kebaikan akhlak seseorang. Jika kita bisa mengamalkan hadis-hadis yang tadi disebutkan, 4 itu, maka insya Allah akan tampil mempunyai akhlak yang sangat mahmudah atau akhlak yang dipuji Allah dan Rasulnya. Termasuk hadis ini adalah poros akhlak. Jadi kita diminta dari hadis ini, sekilas kita ini sesama saudara kita ini sama rasa, teko sliro sama rasa. Nek saudara kita nggak seneng diginiin, kita nggak usah begitu. Kalau saudara kita senang diperlakukan seperti ini, maka kita mestinya juga memperlakukan beliau dengan seperti itu. Nah, itu kan teko sliro, itu kan bagus sekali, akhlak yang luar biasa. Apa yang perlu kita samakan rasa kita dengan saudara kita? Di antaranya di sarah-sarah itu disebutkan, di antaranya adalah fil makal dalam hal makanan. Kalau kita makan misalnya satu rumah saja, saudara yang satu rumah saja, kalau kita makan pakai ayam, senang pakai ayam, ya kita sediakan untuk saudara kita makanan yang lauknya pakai ayam. Yang tidak diperkenankan adalah satu rumah kemudian makannya bisa berbeda-beda karena perlakuan, bukan karena kahanan tapi karena perlakuan. Ada diceritakan itu di kota-kota, di perumahan-perumahan itu ya, karena belum memahami hadis ini mungkin ya, pembantunya masak nganti masak enak gitu. Setelah dihidangkan tidak dapat bagian sedikit pun yang dia makan, padahal dia sama-sama muslim, walaupun statusnya dia bekerja sebagai pembantu. Tetapi kalau kita mau mengamalkan hadis ini, ya paling tidak diberikan juga makanan kepada mereka sesuai dengan yang tuannya makan. Itu juga akhlak yang baik. Dalam hal makan sama rasa, tidak membeda-bedakan. Kemudian juga wal mashrab itu dalam hal minuman juga. Kemudian wal malbas dalam hal berpakaian. Nah, ini juga sikap kita kepada anak kita, kepada cucu kita juga sedemikian. Jadi sama rasa. Wal maskan juga tempat tinggal, dan yang terlebih lagi adalah wal mutmainnah, dan juga ketenangan hati. Jadi misalnya kita saat ini mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kesehatan. Dari hadis ini kita diminta juga punya sama rasa dengan saudara kita. Kalau saudara kita ada yang sakit, kita merasakan, ya Allah, saudara kita sedang sakit. Kita menghendaki dalam hati kita, nikmat yang kita terima berupa kesehatan itu juga bisa juga diterima oleh saudara kita yang sedang sakit, sehingga akhirnya berupaya mendoakannya, memberikan usaha kesembuhan baginya, sehingga sama-sama bisa merasakan kesehatan. Termasuk kenikmatan kita bisa beribadah, itu kan kenikmatan tinggi loh, Pak. Kita bisa beribadah tenang di masjid, ringan, pergi ke masjid, ke rumah Allah, beribadah dengan khusyuk, itu satu kenikmatan yang mahal sekali. Ya, mahal sekali. Dan nikmatnya kita beribadah itu, jika kita mau mengamalkan hadis ini, juga kita berupaya saudara kita yang belum sampai di kenikmatan seperti yang kita capai, mudah-mudahan suatu hari juga menikmati seperti yang kita dapat. Mungkin beliau belum dapat hidayah, kita bisa ajak dengan semampu kita dengan cara yang baik. Nah, ini satu sama rasa yang dimaksud oleh hadis ini. Nah, bukan sebaliknya. Sebaliknya itu misalnya ada saudaranya kita susah malah kita bergembira, itu balikannya. Berarti tidak mengamalkan hadis ini. Atau saudara kita gembira malah kita yang susah gitu.
ya istilahnya SMS itu. Senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Itu juga tanda-tanda kita nggak bisa mengamalkan hadis ini. Maka nanti kita akan sampaikan di sarah-sarah yang lain juga manfaat yang sangat besar dari hadis ini. Di antaranya adalah nanti akan menyelamatkan kita dari penyakit hati yang namanya hasad. Ciri khas hasad itu kan seperti yang kita sampaikan tadi, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masuknya adalah di ibadah hati sebenarnya, menata hati kita. Jadi berusaha hati kita itu kita sesuaikan. Sedulur kita nggak senang diperlakukan seperti ini, ya kita jangan memperlakukan. Kalau kita tidak senang diperlakukan seperti ini, maka jangan diperlakukan kepada saudara-saudara kita. Ini satu kehati-hatian yang perlu kita terus usahakan. Nah, kalau kita mengamalkan hadis yang dibawa oleh Anas bin Malik ini, maka kita akan mendapatkan manfaat. Di antaranya yang pertama adalah dengan mengamalkan hadis ini, maka kita akan selamat dari sifat hasud atau hasad. Sifat hasad. Sifat hasad. Atau bahasa Indonesianya itu biasa diterjemahkan dengan iri atau dengki. Dengki. Kalau kita mengamalkan ini, jadi saudara kita senang diperlakukan seperti ini, kita juga memperlakukan saudara kita dengan seperti ini. Kalau kita tidak suka diperlakukan seperti ini, juga tidak memperlakukan itu kepada saudara kita. Nah, kalau kita bisa mengamalkan ini, sama rasa, bisa tepos liro seperti ini, maka kita akan selamat dari sifat yang namanya sifat hasud atau hasad. Nah, makna hasad itu ada dua, ayyuhibba zawalan ni'mah an akhihi wa in kana dzalika la yantaqilla ilaihi. Senang hilangnya nikmat dari saudara kita sekalipun nikmat itu tidak berpindah kepada kita. Itu salah satu makna dari hasud. Kalau ada saudara kita yang dapat nikmat, maka kita tidak senang atau menginginkan hilangnya nikmat dari saudara kita. Ada saudara kita yang sedang mendapatkan nikmat, kemudian kita suka kalau nikmat itu hilang. Nah, itu juga termasuk makna hasud yang pertama. Meskipun setelah hilang nikmat dari saudara kita tidak berpindah ke kita, ya menginginkan hilang. Misalnya saudara kita sedang mendapatkan jabatan baru, terus hati ini panas, terus piye carane ben dia tidak lagi menjabat, walaupun dia tidak menginginkan jabatan itu, tapi nggak senang kalau saudaranya itu punya jabatan baru atau punya rezeki lebih, ya, atau punya barang-barang yang baru ke rumahnya, terus kita nggak senang hati kita, atau barang yang baru atau nikmat yang baru itu hilang dari saudaranya, kita lebih senang walaupun kita tidak menginginkan barang itu. Nah, itu sifat hasud. Nah, kalau kita mengamalkan hadis ini, maka kita akan terhindar dari sifat hasud. Nah, sifat hasud ini makna yang kedua adalah senang hilangnya nikmat dari saudaranya dan ia menginginkan berpindah kepadanya. Jadi ada saudaranya yang mendapatkan nikmat, dia menginginkan hilang dari saudaranya lalu berpindah kepada dirinya. Punya prestasi itu, makanya ini kadang-kadang memposisikan hati kita untuk tidak hasad itu berat. Berat sekali. Dalam keseharian kita sering kita tergoda untuk nikmat orang lain itu hilang lalu berpindah kepada diri kita. Ini juga termasuk penyakit hati, dan sama-sama kita berusaha untuk menghilangkannya. Karena orang yang terhindar dari sifat hasud ini hidupnya cenderung lebih tenang daripada orang yang hasud. Hatinya sering panas. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-hasad ya'kulul hasanat
kama ta'kulun narul hatab. Hasud itu atau hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu yang kering atau kayu bakar. Jadi orang kalau hasud itu dibaiki 1000, terus pernah dapat kejelekan 1, hilang yang 1000 tidak ingat. Yang dieling-eling adalah kejelekan yang ia terima. Itu hasud. Betapa meruginya orang-orang yang mendapatkan sifat atau hatinya dipenuhi dengan hasad ini. Maka kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hati yang hasad ini. Mendapatkan hati yang bersih. Jadi kalau ada saudaranya mendapatkan nikmat, kita ikut senang. Kalau ada temannya yang sedang susah, kita ikut susah, prihatin. Itu Masya Allah, itu kenikmatan yang luar biasa. Dan ini kita latih terus, Bapak dan Ibu, kita saling mendoakan biar hati kita bersih dari sifat-sifat hasud. Karena sifat hasud ini salah satu kendaraannya syaitan. Salah satu kendaraannya syaitan untuk menjerumuskan manusia dari jalan kebaikan. Kalau orang sudah dengki, iri, itu nanti bisa melakukan dosa-dosa berikutnya. Dia mengundang dosa-dosa berikutnya. Dikarenakan iri, seseorang bisa membunuh. Dikarenakan dengki, orang itu bisa memfitnah. Dikarenakan dengki, orang bisa merusak, orang bisa zalim, bisa melukai. Masya Allah, naudzubillahi min dzalik, subhanallah. Mudah-mudahan betul-betul kita dijauhkan. Walaupun ditemukan dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, boleh kita iri, boleh kita hasud, ya, tetapi hasudnya tertentu pada 2 hal, kata Rasulullah. Dalam riwayat Abdullah ibnu Umar, la hasada illa fitnatain, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasud, tidak boleh hasad kecuali dalam 2 hal. Tidak boleh hasad, dengki, kecuali dalam 2 hal. Nah, ini berarti dengki yang diperkenankan. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama adalah seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an, dia bisa membaca Al-Qur'an, fahuwa, dan dia yaqumu. Yaqumu itu berdiri. Berdiri bisa terjemahkan itu konsisten dalam membaca Al-Quran itu, baik di luar sholat maupun dipakai dalam sholat, membacanya ana al-laili wa ana an-nahar, siang hari maupun malam hari. Malam atau siang hari senantiasa istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran. Ini boleh kita menginginkan nikmat itu dari orang lain. Nah, orang lain bisa itu, kita terus menginginkan, itu diperkenankan. Ya Allah, kok sedulurku kok sudah bisa baca Al-Quran dengan baik, aku yuk pengennya itu terus jadi motivasi kita untuk belajar. Aku yuk pengen ngono kuwi, ya, perkenankan. Itu yang pertama. Karena ini kebaikan, nanti akhirnya jadi fastabiqul khairat. Kemudian kita juga boleh menginginkan seperti yang orang lain punya, yaitu rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, sugih, dan karena kesugihannya itu, kekayaannya, dia menginfakkan atau membelanjakan hartanya itu malam-malam hari maupun siang hari. Jadi setiap saat berinteraksi dengan Al-Quran, setiap saat membelanjakan hartanya dalam kebaikan siang dan malam, itu diantara hasad yang diperkenankan. Selain itu, hasad-hasad yang menjerumuskan, yang menjadi kendaraannya setan. Ada pernah kita nyampaikan itu, menurut Imam Al-Ghazali itu ada penyakit hati yang menjadi kendaraan setan. Yang pertama adalah sombong, kibir, sombong. Kemudian yang kedua adalah hasad, dengki. Kemudian yang ketiga adalah ghadab atau marah-marah atau temperamental. Kemudian yang keempatnya adalah tamak.
menginginkan harta secara berlebihan, tidak bersifat qanaah. Itu ada 4 itu Pak, penyakit hati yang menjadi kendaraan setan. Biasa saya singkat itu SDMT. SDMT, S-nya itu sombong, D-nya itu dengki, M-nya itu marah-marah, kemudian T-nya itu tamak. Mudah diingat Pak. Ini kita sama-sama hidup ini kita menghindari kendaraannya setan. SDMT, sombong, dengki, marah-marah, tamak. SDMT, sombong, dengki, marah-marah, dan tamak. Ini kita hidup ini berjuang untuk membersihkan hati kita dari ini, karena ini pintu masuknya setan menggoda kita. Orang itu kalau sombong sudah dia menolak kebenaran, meremehkan manusia, ini sudah kena dia godaan setan. Nanti kalau sudah menolak kebenaran, jatuhlah dia pada dosa dan kemaksiatan. Meremehkan manusia, dosa, zalim kepada manusia. Kemudian dengki, ini tadi yang kita bahas. Kemudian marah-marah. Marah boleh, tapi yang nggak boleh marah-marah, karena sudah ada apa namanya, gejolak action dari marah-marah. Marah-marah nggak boleh. Ghadab. Nanti dengan kita marah tidak bisa mengendalikan, maka juga akan memunculkan maksiat-maksiat berikutnya. Orang marah-marah itu piring bisa dipecah, gitu, gelas bisa pecah, lampu bisa rusak, semuanya. Kendaraan bisa rusak dengan marah-marah. Rumah bisa dibakar, bisa membunuh gara-gara marah-marah. Dan perilaku kita, atau kita kalau lihat berita di televisi itu banyak itu ya, orang yang suka marah-marah. Agak diskusi bahas nopo iso marah-marah. Karena beda pendapat. Nah, ini diantara kendaraan setan, SDMT, sombong, dengki, marah-marah, dan tamak. Ya, tidak pernah puas itu tamak. Nah, ini yang pertama. Manfaat dari hadis ini, kalau kita mengamalkan hadis ini, maka kita akan selamat dari sifat hasad. Masya Allah, sudah adzan. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan terhindar dari al-husyu. Al-husyu itu iradatis syarri ala akhi, menginginkan kejelekan atas saudara kita. Nah, jadi kalau kita mengamalkan hadis ini, insya Allah kita akan terhindar dari sifat hush yang tidak disenangi oleh Nabi. Man husyana falaisa minna. Barang siapa yang menginginkan kejelekan untuk saudaranya, maka dia tidak termasuk anggota kami, tidak termasuk kita, tidak termasuk golongan kami. Ini juga apa namanya, sering kita harus menata. Misalnya begini Pak, ada orang yang mencuri atau enggak mencuri ya, misalnya melakukan tindak kejahatan kriminal di lingkungan kita. Kita tuh kan buru-buru kadang-kadang pengen melaporkan. Nah, niat melaporkan itu yang perlu kita tata. Kalau kita melaporkan kemaksiatan atau perbuatan yang meresahkan masyarakat itu dalam rangka nahi mungkar ya, itu berpahala. Tapi kalau kita melaporkan pribadinya itu untuk menjatuhkan, menjelekkan nama baiknya, nah itu yang bisa masuk ke dosa. Itu al-hush. Jadi, walaupun dia berbuat maksiat, tapi kalau kita melaporkan, maka niatilah itu untuk nahi mungkar, mencegah kemungkaran, agar kemungkaran tidak terulang lagi pada hari-hari yang berikutnya, atau dia tidak mengulangi lagi. Namun masalahnya di hati saja niatnya. Oh, niatnya adalah untuk nahi mungkar, akhirnya berpahala. Tapi kalau untuk menjatuhkan nama baiknya, gitu, kemudian mempermalukan dia di masyarakat, di keluarganya, maka juga masuk dalam dosa. Al-hush. Jadi sehingga dengan mengamalkan hadis ini, kita baiknya itu untuk saudara kita inginkan yang baik-baik saja. Kita inginkan yang baik, bersihkan hati kita. Pokoknya pengennya kebaikan. Yang kita senangi, disenangi saudara kita. Yang kita tidak senangi, tidak usah kita berikan kepada saudara kita.
Nah, insya Allah dengan demikian kita bisa mengamalkan hadis ini dan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Makatan ingkang saged kita aturaken sekedhik mugi-mugi wonten manfaatipun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.